Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang tewas dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Kematiannya menjadi salah satu tragedi paling misterius dalam sejarah Indonesia. Meski rezim Orde Baru menyebut Partai Komunis Indonesia sebagai dalam pembunuhannya, banyak fakta yang mengindikasikan adanya pengkhianatan dari dalam militer sendiri. Bagaimana sebenarnya Jenderal Yani dibunuh? Siapa saja yang terlibat? Dan mengapa hingga kini misteri ini belum terungkap tuntas? Sang jenderal yang tegas, dekat dengan Soekarno. Ahmad Yani bukan jenderal biasa. Ia termasuk sosok militer yang naik dengan prestasi, bukan sekadar karena kedekatan politik. Dalam usia yang relatif muda, ia sudah dipercaya menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Nasution, yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau KSAB. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan karena menjilat, tapi karena ia dikenal cerdas, disiplin, dan punya komitmen tinggi terhadap negara. Soekarno pun menyukai gaya Yani yang tegas dan profesional. Ia bukan tipe bawahan yang hanya mengiyakan semua perintah. Dalam sidang-sidang kabinet maupun rapat terbatas, Yani berani berbeda pendapat, terutama soal isu besar seperti dominasi PKI yang makin kuat dalam politik nasional. Salah satu momen paling krusial adalah ketika Soekarno mulai terbuka terhadap usulan membentuk Angkatan Kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai di luar TNI resmi. Gagasan ini berasal dari PKI dengan alasan memperkuat pertahanan rakyat semesta. Tapi bagi Yani, ini bukan penguatan pertahanan, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas negara dan profesionalisme militer. Ia sadar bahwa memberikan senjata kepada massa sipil yang loyal pada partai, bukan pada negara, sama saja menyiapkan jalan menuju konflik sipil bersenjata. Yani menyatakan penolakan secara terbuka. Bahkan dalam rapat resmi bersama Soekarno, ia menyampaikan bahwa ide itu akan mengacaukan tatanan pertahanan dan melemahkan TNI dari dalam. Penolakan ini membuat hubungan Yani dengan PKI semakin tegang. Ia dianggap sebagai penghalang utama agenda politik PKI di tubuh militer. Sikap tegas inilah yang membuat Yani bukan sekadar jenderal, tapi musuh politik yang berbahaya bagi kelompok yang ingin melemahkan peran Angkatan Darat. Dan ketika malam berdarah 1 Oktober 1965 itu terjadi, Jenderal Ahmad Yani menjadi target pertama yang harus disingkirkan, bukan hanya karena pangkatnya, tapi karena prinsipnya yang tak bisa dibeli. Malam yang tidak biasa. Tanggal 30 September 1965 malam, Jakarta menyimpan keganjilan yang tak banyak disadari warga sipil. Tapi bagi kalangan tertentu, terutama di lingkungan militer, udara malam itu terasa berat. Ada ketegangan yang menggantung. Laporan-laporan tak resmi mulai beredar tentang pergerakan pasukan yang tidak biasa, tentang kendaraan militer yang melintas diam-diam di luar jam tugas, dan tentang beberapa titik di ibu kota yang listriknya pada mendadak. Di balik bayang malam, sebuah operasi militer tengah disusun secara rahasia oleh kelompok yang menyebut dirinya Gerakan 30 September atau G30S. Mereka mengklaim bergerak atas nama Dewan Jenderal dan menganggap para pimpinan Angkatan Darat tengah merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Dalih inilah yang dijadikan dasar untuk menculik para jenderal senior dengan alasan menyelamatkan revolusi. Menjelang subuh, sekitar pukul 4 WIB, rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, Menteng, digedor oleh sekelompok pasukan bersenjata lengkap. Mereka merupakan bagian dari Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang seharusnya bertugas melindungi kepala negara, bukan menculik perwira tinggi TNI. Mereka mengaku datang membawa perintah langsung dari Presiden Soekarno untuk menjemput Jenderal Yani. Namun Ahmad Yani bukan perwira yang mudah diintimidasi. Ia bukan hanya memahami struktur komando militer, tapi juga tahu bahwa prosedur resmi tidak pernah seperti ini. Ia curiga, bahkan marah. Dalam versi yang sering disampaikan para saksi, termasuk ajudan dan anggota keluarganya, sempat terjadi adu mulut antara Yani dan pemimpin pasukan yang menjemput. Ketika ia menolak ikut tanpa adanya surat resmi atau penjelasan yang sah, situasi menjadi tegang. Ketegangan berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Di tengah dorong-dorongan dan teriakan, terdengar suara tembakan. Peluru menghantam tubuh Jenderal Ahmad Yani. Ia tersungkur di lantai rumahnya, hanya mengenakan baju tidur. Tak ada pengadilan, tak ada kesempatan membela diri. Bahkan tak ada waktu untuk mengucap salam terakhir kepada keluarganya. Jenazahnya kemudian diseret keluar rumah dan dimasukkan ke dalam kendaraan truk. Tujuannya, Lubang Buaya,
sebuah lokasi terpencil di pinggiran Jakarta yang dijadikan tempat eksekusi dan pembuangan para jenderal yang dibunuh dalam malam itu. Dihianati oleh orang dalam. Di balik peluru yang merobek tubuh Jenderal Ahmad Yani, ada pertanyaan yang tak pernah benar-benar selesai dijawab. Siapa dalang sesungguhnya? Pasukan yang menculik dan membunuh Yani bukan kelompok liar. Mereka adalah tentara aktif, banyak di antaranya berasal dari Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno. Secara struktur militer, pasukan ini tidak bisa bergerak sembarangan. Maka, wajar jika pertanyaan besar muncul, benarkah Soekarno tidak tahu? Soekarno sendiri, dalam berbagai kesaksiannya, membantah keras keterlibatannya. Ia bahkan mengaku baru tahu peristiwa tersebut setelah sebagian besar jenderal telah tewas. Namun kecurigaan tetap ada. Banyak pihak merasa sulit percaya bahwa pasukan yang sehari-hari berada di bawah komandonya bisa melakukan aksi sepenting dan sebrutal itu tanpa restu, atau setidaknya tanpa sepengetahuannya. Yang lebih mencurigakan lagi, malam sebelum penculikan, sejumlah perwira tinggi dan tokoh penting tampaknya sudah tahu sesuatu. Beberapa bahkan menghilang dari peredaran, atau justru berada di tempat yang aneh untuk ukuran malam biasa. Ada dugaan bahwa operasi ini tidak hanya dirancang oleh oknum bawah, tapi mendapat perlindungan dari struktur atas. Salah satu tokoh kontroversial yang disebut dalam berbagai versi adalah Leko Untung, perwira Cakrabirawa yang memimpin penculikan, yang mengklaim bertindak demi menyelamatkan revolusi dari Dewan Jenderal. Namun anehnya, tak sedikit perwira lain yang seharusnya tahu gelagat ini, justru diam, tidak mengeluarkan perintah, tidak menghalangi. Bahkan sebagian tampak menarik diri, seolah membiarkan situasi berjalan sebagaimana adanya. Ini membuat para sejarawan menyimpulkan, Jenderal Yani bukan hanya dibunuh oleh sekelompok pasukan, tapi dihianati oleh sistem, oleh institusi yang seharusnya menjaganya. Lebih pahit lagi, beberapa analisis modern menunjukkan bahwa persaingan internal di tubuh Angkatan Darat sendiri sangat tajam. Di satu sisi ada kelompok moderat seperti Yani yang setia pada Soekarno, tapi waspada terhadap PKI. Di sisi lain ada kelompok yang lebih konservatif dan diam-diam menyiapkan langkah untuk mengambil alih jika situasi memanas. Ketegangan inilah yang kemudian dimanfaatkan pihak ketiga, termasuk PKI, untuk mendorong konflik terbuka. Jadi, ketika Yani ditembak mati di rumahnya, ia bukan hanya korban dari operasi militer rahasia. Ia korban dari permainan politik yang melibatkan banyak tangan. Ia dibunuh oleh musuh yang datang membawa senjata, tapi juga dihianati oleh kawan yang memilih diam. Jenazah di lubang buaya. Setelah peluru menghentikan napas terakhir Jenderal Ahmad Yani, tubuhnya tidak dibaringkan di tempat layak, tidak dimuliakan sebagai seorang pahlawan, tidak pula disemayamkan secara militer. Jenazahnya, bersama 6 jenderal lainnya, dimasukkan ke dalam truk militer, lalu dibawa pergi meninggalkan menteng menuju sebuah tempat yang masih sunyi dan jauh dari sorotan publik, lubang buaya, di pinggiran Jakarta Timur. Di lokasi yang dikelilingi semak dan tanah kosong itulah, sebuah sumur tua sedalam lebih dari 12 meter menjadi kuburan massal yang kelam. Tanpa kain kafan, tanpa tanda pengenal, dan tanpa belas kasihan, jenazah para jenderal dibuang begitu saja. Tubuh mereka sebagian sudah rusak akibat penyiksaan dan tembakan. Dalam suasana tergesa dan sembunyi-sembunyi, mereka ditumpuk di dasar lubang seperti sampah sejarah yang ingin dihapus cepat-cepat. Selama beberapa hari setelah penculikan, keluarga para jenderal, termasuk istri dan anak Jenderal Ahmad Yani, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menunggu dalam cemas, berharap suami dan ayah mereka hanya ditahan atau sedang diinterogasi. Tapi harapan itu sirna ketika informasi bocor, dan pasukan dari Repkad, Resimen Para Komando Angkatan Darat, menemukan lokasi lubang buaya pada 3 Oktober 1965. Saat evakuasi dilakukan, banyak tentara yang terdiam menyaksikan kondisi mayat para pahlawan itu. Dalam diam, ada kemarahan dan rasa malu karena 7 jenderal terbaik negeri ini, yang seharusnya menjadi panutan dan penjaga republik, justru dihianati dan dikubur secara tidak manusiawi. Proses pengangkatan jenazah membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Bau menyengat dan luka di tubuh mereka menjadi saksi bisu betapa brutalnya peristiwa itu. Tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 7 jenderal dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Presiden Soekarno tidak hadir untuk memimpin upacara pemakaman. Namun suasana sudah berubah. Politik sudah retak. Kepercayaan publik pada Soekarno mulai goyah. Dan di balik pemakaman yang hikmat, sebuah transisi kekuasaan mulai bergerak di bawah permukaan, pelan tapi pasti. Peristiwa lubang buaya menjadi simbol dua hal sekaligus.
kebiadaban politik yang membunuh tanpa peri kemanusiaan, dan awal dari babak baru sejarah Indonesia yang dipenuhi ketegangan, pembersihan ideologi, dan militerisasi kekuasaan. Hari ini, nama-nama mereka diabadikan di berbagai monumen, jalan, dan museum. Tapi kisah tentang bagaimana tubuh mereka dibuang ke dalam sumur tua itu tetap menjadi pengingat yang getir bahwa kehormatan bisa dirampas bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh sesama anak bangsa yang memilih jalan pengkhianatan. Warisan yang tertinggal. Jenderal Ahmad Yani bukan hanya perwira tinggi TNI yang gugur dalam tugas. Ia adalah simbol dari apa yang seharusnya menjadi jiwa seorang prajurit, keberanian untuk berkata benar, bahkan ketika suara itu berhadapan dengan arus kekuasaan dan ideologi yang sedang dominan. Dalam dirinya, militer tidak hanya berarti kekuatan senjata, tapi juga keteguhan moral dan keberpihakan pada konstitusi. Sebagai Panglima Angkatan Darat, Yani dikenal bersih dari kepentingan politik praktis. Ia menjauh dari permainan kekuasaan dan tetap setia pada jalur profesionalisme militer. Ia sadar bahwa tentara bukan alat politik, dan dalam masa di mana garis antara militer dan politik semakin kabur, Yani tetap memilih untuk berdiri di tengah badai dengan kepala tegak. Kepergiannya yang tragis menyisakan luka mendalam, terutama bagi keluarganya. Istri dan anak-anaknya tidak hanya kehilangan sosok ayah dan suami, tapi juga mengalami tekanan mental dan pengawasan politik. Mereka harus menjalani hidup dalam bayang-bayang sejarah, memikul nama besar yang dirampas begitu cepat oleh kekerasan politik. Bagi negara, kematian Yani adalah kehilangan arah sejenak. Ia salah satu perwira yang masih bisa menjembatani ketegangan antara Presiden Soekarno dan TNI. Saat ia tiada, ketegangan itu meledak. Kekosongan kepemimpinan di Angkatan Darat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merebut kendali, yang akhirnya mengantarkan Indonesia ke gerbang Orde Baru. Namun warisan moral Yani tetap hidup. Ia menjadi teladan bahwa di tengah godaan kekuasaan dan tekanan ideologi, masih ada perwira yang memilih untuk menjaga kehormatan seragam. Namanya kini diabadikan di jalan-jalan utama kota, rumah sakit militer, universitas, bahkan museum. Di Magelang, berdiri Museum Sasmitaloka Ahmad Yani, bekas rumah tinggalnya yang kini menjadi tempat belajar sejarah bagi generasi muda. Tapi di balik semua penghormatan itu, pertanyaan besar tetap menggantung. Siapa yang mengatur skenario pembunuhan itu? Siapa yang membiarkan seorang jenderal sekelas Yani dibunuh begitu saja tanpa perlindungan? Sejarah mencatat peristiwa, tapi kebenaran tidak selalu terbuka. Dan dalam kisah Ahmad Yani, kita bukan hanya diingatkan tentang bagaimana seorang perwira gugur, tapi juga bagaimana bangsa ini pernah membiarkan pahlawannya mati dalam sunyi, karena lebih memilih berdiri lurus di saat banyak orang memilih membungkuk. Penutup, lebih dari sekadar korban. Misteri kematian Ahmad Yani bukan hanya tentang pembunuhan berdarah, tapi tentang betapa cepatnya sejarah bisa dibelokkan oleh kekuasaan. Ia tidak mati hanya karena menjadi jenderal, tapi karena menjadi simbol perlawanan terhadap manipulasi dan dominasi ideologi ekstrim. Dan di sanalah letak pengkhianatannya, ketika seseorang dibunuh bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia terlalu benar. Kalau menurut kamu siapa sebenarnya yang mengatur pembunuhan ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah sejarah Indonesia yang jarang dibahas tapi wajib diketahui.